Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai pesantren Habib Rizik Syihab di Megamendung. Ini kabarnya teman-teman, bahwa pesantren itu tidak mengantongi izin sejak pendiriannya di tahun 2013 yang silam. Sehingga muncul sebuah berita bahwa PTPN 8 ini membuat surat edaran yang ditujukan tentu ke pesantren itu supaya dikosongkan karena dianggap ilegal. Dan ini saya pikir menjadi sesuatu yang aneh ketika seseorang membuat sebuah usaha, ini tentunya kan ada izin, apalagi pondok pesantren, dan ini sejak tahun 2013 yang silam. Tetapi hari ini baru dipersoalkan terkait pendirian pondok pesantren kalau itu ilegal. Ini sesuatu yang aneh menurut saya. Dan hari ini minta supaya pesantren tersebut dikosongkan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan baca berita ini dari viva.co.id teman-teman. Kita baca beritanya. Beredar surat PTPN minta pesantren Habib Rizik dikosongkan. Berita ini pada hari Rabu 23 Desember 2020, berarti hari ini teman-teman. Surat itu ada supaya pesantren itu dikosongkan. Kita baca beritanya. Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan netizen saat ini. Kini beredar surat dari PT Perkebunan Nusantara 8 yang meminta pesantren itu dikosongkan. Jadi yang membuat surat itu adalah PT Perkebunan Nusantara 8 teman-teman. Surat perihal somasi pertama dan terakhir tersebut berkop PTPN 8 dengan nomor SP /11 /6131 /12 2020 tertanggal 18 Desember 2020. Diunggah akun F. Kadrun pagi ini, Rabu 23 Desember 2020. PTPN 8 Kebun Gunung Mas ditegaskan menjadi pengelola area pesantren itu berada. Oke, kita baca terusnya teman-teman. Dijelaskan surat itu, pesantren agrokultural yang diketahui jadi salah satu markas Front Pembela Islam, pendiriannya pada 2013 tanpa mengantongi izin dan persetujuan dari PTPN 8. Jadi sejak 2013 ternyata pesantren Syariah Agrokultural di Megamendung ini berdiri. Dan menurut PTPN ini tidak mengantongi izin. Karena itu minta dikosongkan teman-teman. Artinya pendiriannya memiliki status ilegal karena disebut termasuk tindak pidana penggelapan hal atas barang tidak bergerak dan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Hal itu salah satu diatur dalam pasal 385 KUHP, Perpu nomor 51 tahun 1960 dan pasal 480 KUHP. Dalam surat itu juga menegaskan pengelola pesantren Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab tersebut diberi waktu hingga 7 hari setelah surat itu diterima. Jika tidak, PTPN akan melaporkannya ke polisi dan akan masuk proses hukum. Luar biasa teman-teman, ancaman dari PTPN 8 minta supaya dalam waktu 7 hari pesantren itu dikosongkan. Kalau tidak, akan dilaporkan polisi karena ini sudah menyangkut proses hukum. Jadi hukum terus ini teman-teman yang diarahkan kepada Habib Rizik Syihab. Kemudian kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum cukup duka umat Islam dengan para syuhada dan habibana. Turun somasi, Markas Syariah Megamendung minta dikosongkan dalam waktu seminggu ini. Jika tidak, akan diambil paksa PTPN yang keluarkan surat pengosongan. Tulis akun tersebut dalam postingan lainnya. Itu teman-teman, kabar duka bagi keluarga FPI teman-teman kalau ini benar terjadi bahwa pesantren agrokultural Markas Syariah di Megamendung ini supaya dikosongkan. Karena kalau itu memang ilegal, memang harus dikosongkan. Tetapi anehnya teman-teman, sejak pendirian tahun 2013 silam ini tidak ada masalah.
Tetapi sekarang kok ada masalah. Orang membuat usaha tentu kan ada izinnya. Dan ini sudah berlaku umum, jadi setiap usaha punya izin. Tetapi baru kali ini kok ada sebuah pesantren yang tanpa izin tetapi sudah berdiri dan sudah menjalankan aktivitasnya sejak 2013 silam. Nah, bagaimana dengan Pemda saat itu di tahun 2013? Apakah diam atau seperti apa ini? Dan ini perlu klarifikasi sebenarnya dari pihak Pemda. Kenapa kok dibiarkan kalau itu tidak berizin? Dan yang menjadi pertanyaan saya juga, kenapa Habib Rizik berani mendirikan usaha pesantren kalau itu tanpa izin? Ini yang menjadi pertanyaan kita dan publik, teman-teman. Maka kita akan lihat proses berikutnya bagaimana sebenarnya pesantren agrokultural milik Habib Rizik di Megamendung itu. Karena kalau kita melihat, teman-teman, sebuah pesantren ini kan lembaga pendidikan. Tentu harus ada izin di Dinas Pendidikan atau izin ke Kemenak, yaitu Kementerian Agama. Karena apapun alasannya namanya usaha kan tentu ada izinnya, baik itu Kemenak, ke Pemda atau ke pihak instansi yang lain terkait yang mengeluarkan izin pendirian pondok pesantren. Dan saya juga prihatin, teman-teman, ujian yang diterima Habib Rizik ini bertubi-tubi. Kemarin sebelum pulang dari Arab Saudi, Habib Rizik ini tidak bisa pulang-pulang karena ada masalah. Tetapi ketika pulang pun ini ada masalah juga terkait kerumunan. Kemudian ada pasal lain menghasutan dan sebagainya yang menyebabkan Habib Rizik ini dipenjara sampai hari ini. Dan kalau kita melihat kerumunan, teman-teman, banyak orang yang melakukan kerumunan, apalagi pilkada kemarin, banyak yang berkerumun. Tetapi ini tidak sampai diproses, sampai dipenjara. Tetapi beda dengan Habib Rizik, ini dipenjara. Itu terkait posisi Habib Rizik. Kemudian kemarin ada 6 syuhada yang tewas. Menurut pihak kepolisian ada baku tembak. Ini juga belum usai. Tetapi hari ini ditambah dengan surat edaran dari PTPN supaya pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dikosongkan dalam 7 hari. Jadi mengosongkan itu seperti apa maksudnya? Mengosongkan rumahnya dibongkar atau isinya ini diambil. Tetapi kalau mengosongkan dalam 7 hari ini kan berat. Berat artinya kalau itu harus membongkar pesantren kan juga berat. Maka sebenarnya ini harusnya ada win-win solution. Harus ada penyelesaian yang sifatnya ini bisa ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Tidak harus semua masalah ini diproses secara hukum. Dan menurut saya, teman-teman, proses hukum boleh dilakukan, tetapi alangkah bijak kalau ini prosesnya dilakukan dengan jalan damai kekeluargaan. Karena bagaimana juga, teman-teman, pesantren ini kan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang ikut membantu pemerintah, membantu negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak yang misalkan di pesantren itu yang awalnya tidak bisa baca Quran, akhirnya bisa baca Quran. Anak-anak yang dulu tidak tahu bagaimana sholat, kemudian diajarkan, akhirnya bisa sholat. Anak yang dulu akhlaknya kurang baik, menjadi baik karena mondok di pesantren. Artinya kalau kita melihat manfaat, fungsi pondok pesantren itu, maka sebenarnya kalau hal-hal seperti ini dikasuskan secara hukum, saya pikir kurang bijak. Karena kontribusi pondok pesantren juga besar. Apalagi kalau lahan tersebut tidak dimanfaatkan dan ini dimanfaatkan pondok pesantren. Maka seharusnya ini ada penyelesaian yang bijak dari PTPN. Itu, teman-teman, terkait informasi sekaligus berita mengenai pondok pesantren Habib Rizik supaya dikosongkan. Dan menurut saya penyelesaiannya kan tidak harus secara hukum, tetapi bisa jalan damai kekeluargaan. Karena manfaat dari pondok pesantren ini adalah untuk umat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Karena menurut pendapat saya bahwa pondok pesantren itu didirikan bukan dalam arti untuk mengambil keuntungan, untuk berbisnis, tetapi untuk sosial. Maka penyelesaiannya kalau ada kasus seperti ini diselesaikan dengan cara damai kekeluargaan, itu lebih baik dan lebih bijaksana. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita
bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.